virgin, freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini, Davana, di channel Zona Soal Dava. Nah, di sini aku akan membahas materi probabilitas dan statistik lagi, yang dimana materi yang akan aku bahas yaitu mengenai simulasi Monte Carlo pada Excel. Nah, simulasi Monte Carlo adalah simulasi tipe probabilitas yang mendekati solusi sebuah masalah dengan melakukan sampling dari proses acak. Monte Carlo melibatkan penetapan distribusi pengambilan sampel acak dari distribusi untuk menghasilkan data. Dasar teknik Monte Carlo adalah mengadakan percobaan probabilistik melalui sampling random. Metode Monte Carlo merupakan pendekatan khusus yang sangat berguna untuk mensimulasikan situasi yang mengandung risiko sehingga diperoleh jawaban-jawaban perkiraan yang tidak dapat diperoleh dari penelitian secara fisik atau dari penggunaan analisis matematika. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu metode simulasi sederhana yang dapat dibangun secara cepat dengan hanya menggunakan spreadsheet atau misalnya Microsoft Excel. Monte Carlo membuat sebuah model probabilistik dari kondisi nyata dan kemudian memperagakan eksperimen dengan sampling pada model tersebut. Metode ini membangkitkan sejumlah besar bilangan dari data yang mungkin saja memerlukan waktu yang lama untuk menerapkannya. Setelah pembangkitan dari data, dapat dilakukan analisis komputasi dan solusi masalah dapat diturunkan. Tahapan utama dalam simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas yang diketahui dari beberapa variabel kunci. Distribusi itu mungkin distribusi yang standar seperti distribusi Poisson, normal atau eksponensial, atau mungkin distribusi empiris yang diturunkan dari data historis. Yang kedua, mengubah distribusi frekuensi ke dalam distribusi probabilitas kumulatif. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya satu nilai variabel yang diwakili oleh bilangan acak yang diberikan. Yang berikutnya, mengambil sampel secara acak dari distribusi kumulatif untuk menentukan nilai variabel yang spesifik untuk digunakan dalam simulasi. Cara untuk mengambil sampel adalah dengan menggunakan tabel bilangan random. Bilangan acak dimasukkan ke dalam distribusi probabilitas kumulatif untuk menghasilkan nilai variabel yang spesifik untuk tiap observasi. Urutan dari bilangan acak ini yang dipakai akan menggantikan pola dari variasi yang diharapkan untuk ditemui. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mensimulasikan operasi yang dianalisis dalam jumlah replikasi yang sesuai dibutuhkan dalam kondisi yang sama, seperti ukuran sampel yang sesuai pada percobaan aktiah dunia nyata. Tes signifikansi dengan statistik yang biasa dapat digunakan dalam tahap ini. Dengan simulasi menggunakan komputer, besar sampel dapat sangat besar, dan kadang untuk menjalankan sampel yang sangat besar, sangat ekonomis dan dengan kesalahan yang sangat kecil. Baik, di sini aku akan masuk ke dalam pembahasannya, dan di sini aku mempunyai data seperti ini, yaitu tabel distribusi frekuensi usia 40 orang wanita peserta program KB. Nah, di sini aku akan memasukkannya ke dalam Excel, dan langsung saja kita masuk ke dalam Excelnya. Nah, baik, di sini untuk datanya sudah aku masukkan di sini untuk usia wanita dan frekuensi peserta wanita. Nah, yang pertama di sini kita akan menghitung distribusi Demita's. Nah, untuk rumusnya yaitu frekuensi yang pertama ini dibagi dengan frekuensi totalnya atau jumlahnya. Terus berikutnya di sini ditambah S. Dan setelah itu kita akan tarik ke bawah. Nah, yang berikutnya di sini kita akan menghitung distribusi kumulatifnya.
Yang pertama di sini kita akan menggunakan data yang pertama dari distribusi Demita's. Yang berikutnya di sini untuk yang kedua distribusi kumulatifnya, yaitu distribusi kumulatif yang pertama ditambah dengan distribusi Demita's yang kedua tambah dengan distribusi kumulatif Demita's yang kedua, dan setelah itu kita akan tarik ke bawah hingga hasilnya yang ketujuh atau yang data distribusi kumulatif yang terakhir, yaitu 1. Kita akan menentukan tag numbernya, yaitu kita ambil dari angka yang ada di depan sini, seperti 0 sampai dengan 7, terus 8 sampai 22, 8 sampai 22, terus 23 sampai 40, 41 sampai 52, 53 sampai 72, 73 sampai 87, dan 88 sampai 99. Yang berikutnya di sini kita akan menentukan nilai randomnya dengan cara berikutnya kita akan tarik hingga 10. Dan setelah itu kita akan salin dan tempel di nilai random value-nya. Nah, dan berikutnya di sini kita akan menghitung NRV-nya dengan cara dikalikan dengan 100, dimana di sini untuk NRV yang pertama dikalikan dengan 100, dan setelah itu kita akan tarik ke bawah agar hasilnya 2 digit ada di sebelah depan koma. Nah, di sini untuk jumlah usianya kita akan lihat 28 itu berada di tag number yang ke 3, yaitu usia 26. 25 ada di ketiga juga, berarti 26. Di sini yang ketiga berarti usianya 26. Lalu usia 3 ya, 35 usia. Lalu yang berikutnya usia 3 berada di tag number yang pertama, yaitu 24. Lalu 81 berada di tag number yang ke-6, berarti usia 38. Lalu yang berikutnya 60 ya, 60 berada di tag number ke-5, yaitu usia 34. 42 berada di tag number keempat, yaitu usia 33. 17 berada di tag number kedua, yaitu 25. 2 berada di tag number pertama, yaitu 24. 64 berada di tag number ke-5, itu usia 34. Dan yang terakhir 50 berada di tag number ke-4, yaitu usia 33. Oke, baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Nah, jika kalian mempunyai pendekatan atau metode yang berbeda dengan yang aku gunakan di sini, yaitu aku menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel, jangan lupa ditulis di kolom komentar untuk metodenya. Nanti aku akan balas satu persatu.
dan kita akan saling sharing-sharing di kolom komentar. Oke baik, jangan lupa untuk di like, komen, dan di share supaya aku lebih baik, lebih berkembang lagi dalam membuat konten yang berikutnya, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Bye bye.